Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe SH Channel TV. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe SH Channel TV. Dari keluarga Bapak Ismail ini, keluarganya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Bapak Ismail ini mudah-mudahan beliau dahulu sakit, mudah-mudahan sakitnya tersebut menjadi penebus dari dosa-dosa beliau. Dan beliau juga sering mengikuti pengajian sewaktu itu di Mushola Al-Ikhlas, dan sewaktu itu beliau tidak lagi mengikuti karena beliau sakit. Dan mudah-mudahan beliau dalam keadaan matinya husnul khatimah, karena berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, kita di bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan itqum minan nar, di mana seseorang apabila menghadiri majlis ilmu, man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan, kata Nabi, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu, mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian ilmu yang dibahas oleh para ulama, para kiai, maka bagi mereka yang mendengarkan tersebut, bagi mereka yang hadir di majlis ilmu di dalam bulan Ramadan, maka kata Nabi, Allah akan memberikan pahala baginya dalam setiap langkahnya itu ibadah 1 tahun. Ya. Dalam setiap langkah yang kita langkahkan untuk menghadiri majlis ilmu di dalam bulan Ramadan, kata Nabi, Allah akan berikan kepadanya ibadah, yakni pahala ibadah 1 tahun. Nah ini. Dan tidaklah seseorang melakukan sholat berjamaah di bulan Ramadan secara terus-menerus, secara kontinu, maka Allah akan berikan kepadanya pahala, ya, dalam setiap rakaatnya itu 1 kota yang akan penuh diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan memandang kepadanya dengan pandangan penuh rahmat. Dengan pandangan penuh rahmat kepada siapa orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya di dalam bulan Ramadan ini, ya. Bukan berarti di bulan Ramadan saja, di bulan ini lebih ditekankan kembali. Apabila kita memiliki kedua orang tua, maka kita sebagai anak mempunyai kewajiban taat kepada mereka, orang yang menjadi orang tua kita. Bagaimana orang tua kita sudah meninggal dunia, Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, atau salah satunya sudah meninggal dunia. Apa kata Nabi? Hendaklah engkau membacakan istighfar untuknya. Karena pada saat itu datanglah seseorang kepada Nabi, beliau bertanya seseorang tersebut, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal dunia, apakah aku masih berkewajiban untuk taat kepadanya? Dijawablah oleh Rasul, dijawablah oleh Nabi, iya, ya. Kata Nabi, hendaklah engkau menyolatkannya, hendaklah engkau membacakan istighfar untuknya, hendaklah engkau menjalankan wasiatnya, hendaklah engkau menghubungkan kekerabatannya, dan hendaklah engkau menghormati teman-teman ayah dan ibumu. Itu cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka siapapun kita, pasti kita ini mempunyai orang tua, betul tak?
Betul tak? Tidak ada yang tidak punya orang tua kecuali Nabi Adam. Ya, dia lahir langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Isa mempunyai ibu, tidak mempunyai ayah. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita melalui proses mempunyai ayah dan ibu atas hasil kerjasama yang baik antara ayah dan ibu kita, maka hadirlah kita. Betul tak? Ya. Maka di dalam kandungan 4 bulan sewaktu itu dituliskan takdir kita oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita berada dalam rahim kandungan ibu kita. Ditulis oleh Allah tentang rezeki kita, ditulis oleh Allah tentang ajal kita, ditulis oleh Allah tentang amal perbuatan kita, ditulis oleh Allah tentang apakah kita menjadi orang yang celaka, apakah kita akan menjadi orang yang sengsara. Itu sudah tercatat sewaktu kita berada di dalam kandungan ibu kita. Makanya ada seseorang, kata Nabi, yang dia selalu beramal dengan amalan penghuni surga, lalu takdir menentukannya, sehingga tinggal 1 hasta lagi dia akan masuk ke dalam surga tersebut. Namun dalam tulisannya dia adalah masuk ke dalam neraka. Fayadkhuluha, maka masuklah ia ke dalam neraka. Ya. Ada orang ini beramal dari muda sampai tua, dia melakukan amal-amalan penghuni surga. Dia rajin sholat, dia rajin ibadah, dia rajin baca Quran. Namun di akhir hayatnya seseorang ini melakukan amalan penghuni neraka, maka masuklah orang ini di dalam neraka. Lalu ada lagi orang yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka, melakukan perbuatan-perbuatan yang akan memasukkan dia ke dalam neraka, sudah pasti akan masuk ke dalam neraka. Tetapi takdir telah mendahulunya, yang telah tertulis sewaktu dalam rahim ibunya, tinggal sehasta lagi dia melakukan amal perbuatan penghuni surga, maka masuklah ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini, maka kita berusaha di akhir hidup kita, mudah-mudahan kita itu semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang terpenting, ya. Karena kita tidak tahu apakah takdir kita ini. Misalkan ada seorang ulama, kalau di zaman dahulu ada yang namanya Barsiso, seseorang yang ahli ibadah, ilmunya hebat, ya, tetapi di akhir hayatnya ia mati menyembah setan, dia mati menyembah iblis. Karena apa? Inilah godaan takdir Barsiso, ya. Maka kita berusaha dari sekarang, apalagi di bulan Ramadan ini, mari kesempatan kita pergunakan, ya, baik itu waktu malam, baik itu waktu siang. Jangan sampai kita melewatkannya, karena di bulan inilah bulan dilipat gandakan amal-amal perbuatan kita. Seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya di dalam bulan Ramadan, maka mereka akan diberikan oleh Allah pandangan dengan pandangan penuh rahmat. Seorang wanita apabila dia mendapatkan ridho, mendapatkan kerelaan suaminya di dalam bulan Ramadan ini, maka dia akan mendapatkan pahala seperti Maryam dan Siti Asyiyah. Seorang wanita, dia mencari ridho suaminya, dia mencari kerelaan suaminya di dalam bulan Ramadan ini, makanya dia akan mendapatkan pahala seperti pahala Siti Maryam dan Siti Asyiyah. Lalu apabila seseorang memenuhi kebutuhan saudaranya sesama muslim,
dia memenuhi hajatnya saudara muslim, di mana saudaranya tersebut mengalami kekurangan, di mana saudaranya tersebut mengalami kekurangan baik dalam makan, baik dalam hal yang lain-lainnya, lalu dipenuhi kebutuhan saudaranya tersebut, maka kelak bagi orang yang semacam ini di akhirat nanti akan dipenuhi hajatnya 1000 hajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena keutamaan di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ini jangan sampai kita meninggalkan puasa ini, jangan sampai kita membatalkan puasa, ya. Karena apa? Bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur, tanpa sebab, maka mereka kelak di hari kiamat nanti mulut mereka akan dirobek, mengeluarkanlah darah, ya. Karena orang tersebut berbuka tanpa udzur, tanpa sebab, terkecuali memang boleh kita tidak berpuasa bagi orang yang sakit, ya. Bagi orang yang sakit, bagi orang yang dalam perjalanan, mereka diberikan keringanan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Jadi